Kagak. Bani Israel diajarkan menyembah siapa? Laisa kamitslihi syai'. 2 Samuel 7:22. Yeremia 10 nomor 6. Lah kalian menyembah manusia. Yang ngajarin siapa? Itu dulu. Jadi saudari, ya, coba kau tanya orang tua ini. Apakah ada kekuatan di atas muka bumi ini yang bisa membatalkan perjanjian kekal Tuhan Eloa Abraham, Eloa Yisha, Eloa Yakub? Bahwa dia bersumpah akan menjadi Tuhannya keturunan Ismail, keturunan Ishak. Ada yang bisa merubah itu? Sedangkan kalian menyembah Tuhannya Romawi kuno yang dibungkus dengan kata God atau Theos. Ingat, tidak ada hubungannya perjanjian lama kitabnya Yahudi dengan agama Kristen. Tak ada hubungannya sama sekali. Mereka hanya menggunakan terjemahan kitabnya Yahudi untuk menutupi agama Romawi kuno, yaitu penyembahan terhadap dewa-dewa mereka. Demikian. Ya, berikan ada ayatnya kalau di dalam Al-Quran Muhammad mengutip perkataan Musa, Tuhan Allah kita Esa, Tuhan adalah satu. Dan yang sama seperti dikutip oleh Yesus, Tuhan Allah kita, Tuhan adalah satu. Tuhan itu Esa. Dan berikan, karena menurut kitab kalian, kitab Allah kalian itu menurunkan Taurat kepada Musa. Nah, di mana Taurat itu? Kenapa kamu selalu merujuk kepada kitab Yahudi atau yang kami pegang ini sekarang? Septuaginta yang sudah terjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Di mana kitab Allahmu itu sekarang, yaitu Taurat yang diberikan Allah kepada Musa di abad ke-7. Adakah bunyinya sama dengan yang dimiliki oleh saya Yahudi jawab sekarang? Mohon izin guru-guru saya jawab. Di dalam kitab yang kamu genggam itu, Ulangan 33 nomor 1, Musa meneguhkan hukum-hukum itu hanya kepada Bani Yakub. Itu adalah hak kepunyaan mereka. Nomor 4-nya, Torah itu adalah hak milik kepunyaan Bani Israel. Mazmur 147 nomor 19, nomor 20. Hukum Tuhan yang datang kepada Yakub dan aturan-aturan yang datang kepada Israel, Tuhan tidak berikan kepada bangsa lain. Terus kenapa Anda minta ke bangsa lain? Mereka punya hukum. Dia yang punya kitab, dia yang punya ketetapan, dia yang berurusan dengan Tuhan pencipta langit dan bumi, bukan kami. Kami hanya mendapatkan informasi. Wahai Nabiku Muhammad, aku memberitakan kepadamu bahwa dulu aku Tuhan pencipta langit dan bumi pernah berfirman kepada Nabi Musa. Itu aja. Kok Anda minta kitabnya ke kami? Yang lucu, Tuhan tidak pernah berfirman kepada orang Roma. Kenapa terjemahan kitabnya orang Yahudi ada di kalian? Dari mana kalian dapatkan kitab itu? Padahal itu adalah hak milik kepunyaan orang Yahudi. Jadi jangan Anda minta Taurat di kami. Taurat bukan untuk kami. Taurat itu untuk Bani Israel. Kami datang nih dengan logonya nih. Mana Taurat itu? Anda tunjukkan ini. Perjanjian lama. Kami tanya orang Yahudi, apakah itu Taurat? Bukan, kata mereka. Gimana dong? Ya. Ternyata Anda hanya mengambil terjemahan kitabnya orang. Habis itu Anda klaim kitab Anda, kan memalukan kalau gitu. Jangan kemana-mana dulu. Anda batalkan dulu Kejadian 17 nomor 6 nomor 7. Batalkan itu dulu. Bahwa Tuhan bersumpah dengan perjanjian kekal. Aku Tuhan. Tuhan sendiri yang berkata, aku Tuhan Eloa Abraham akan menjadi sembahan Bani Ismail, Bani Ishak sebagai perjanjian kekal. Kau bantah itu. Iya. Sedangkan kalian itu pengikut orang Roma yang menyembah Theos, dewa Zeus, Hercules dan Zeus kalian bungkus dengan menggunakan terjemahan kitabnya orang Yahudi. Gak make bagi kami. Oke. Di dalam kitab Kejadian yang kamu kutip itu, berikan ayatnya di dalam Al-Quran. Kalau memang kau meyakini bahwa Allahnya Muslim sama dengan Allahnya Yahudi, silakan. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 133. Itu jelas yang saya bacakan tadi, itu udah jelas itu. Buka. Apakah isinya sama? Buka aja, buka. Am kuntum syuhada'a is hadar Yaqub al-maut. Tidak ada satu ayat Alkitab pun yang dicuri oleh kami. Karena apa? Perjanjian lama. Perjanjian lama itu berbicara yang lain diam.
Silakan lanjutkan. Silakan. Anda ngomong. Silakan. Ini memang orang ini memang jahat sekali mulutnya ya. Saya bilang yang lain diam, Anda yang bicara. Silakan. Lanjut. Tidak ada satu ayat Al-Quran pun yang bisa dipercaya yang berkaitan dengan ketuhanan di dalam Alkitab, baik perjanjian lama dan perjanjian baru. Kejadian 17 tadi coba. Bantai Semua itu. kebohongan itu ditimbulkan oleh seorang nabi. Jangan bicara berdasarkan kebencian. Yaitu nabi buta huruf. Jangan berbicara mengenai kebencian Yaitu Anda. nabi Kejadian 17 itu, kejadian Dengarin 17 dulu. nomor 6. Kejadian 17 Dengarin 6 nomor dulu. 7. Batalin dulu Woi. itu. Batalin dulu kejadian 17. Dengarin dulu. Mana dalilmu untuk membatalkan kejadian 17? Dengarin dulu. Yang ditanya oleh Novi itu, ada nggak ayat itu di dalam Al-Quran? Karena Nabi yang buta huruf itu tidak tahu apa-apa. Oke, saya bacakan dalilnya. Dengarkan. Apa Bismillahirrahmanirrahim. saja? Dengarin dulu monyet. Am kuntum Kok kenapa kamu emosian? Susah di sana di Amerika, susah, sulit hidupmu. Berat hidupmu di sana. Berat, terlunta-lunta kau di sana. Hah? Emosian. Saya minta Kristen sedunia batalin kejadian 17 nomor 6 nomor 7. Revisi. Revisi itu, revisi. Hilangkan itu. Bahwa aku berjanji, aku bersumpah, ini perjanjian kekal. Aku akan menjadi sembahannya Bani Ismail. Batalin itu dulu. Nah sekarang ada nggak di situ bersumpah aku akan menjadi sembahan orang Romawi? Ada nggak? Nggak ada. Ismail keturunannya Arab. Ishak keturunannya Yahudi. Romawi keturunan dari mana? Pura-pura aja dia emosi. Dia cuma mau kabur itu. Dia memang paling benci sama aku. Kejadian berapa? Kejadian 17 ayat berapa? Nomor 6 dan nomor 7. Kau batalkan itu. Batalkan itu. Batalkan itu. Coba. Apa bunyinya di situ? Perjanjian kekal. Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu. Secara turun-temurun. Itulah perjanjian yang aku ambil antara aku dan engkau. Iya. Batalkan itu. Pertanyaan saya begini. Batalkan coba. Kalau memang Allah yang di dalam abad ke-7 ketika Muhammad datang sebagai nabi membenarkan kitab Kejadian ini, harusnya ini tertulis di dalam Al-Qur'an. Kenapa Bahwasanya harus? Itu kitabnya memang Yahudi. Itu kitabnya Yahudi. Kenapa harus? kamu standar ganda, kamu standar ganda Juma. Kamu kan mengklaim bahwa Kejadian 17 ini merujuk kepada Allah, bukan? Artinya begini, kalau memang ini merujuk Ini kepada aja Allah, yang kau pretelin. Kau pretelin Tuhannya Yahudi, Tuhannya Islam. Kenapa Tuhanmu kau tidak berani angkat? Yang keluar dari kubur itu. Apakah Tuhanmu yang keluar dari kubur itu adalah Tuhannya Abraham? Kamu nggak usah dulu menghina. Nanti bisa saya jawab. Kau jadi saya menghina. Kau jadi saya menghina. Tuhan bukan yang keluar dari kubur itu kan? Sementara kalau kami menjelaskan, kalian tidak mau mendengarkan. Saya sudah katakan tadi, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 133 itu bukti bahwa kejadian 17 itu adalah benar adanya. Kenapa kamu membenarkan Al-Quran lewat Kejadian 17 ini? Kan udah aku bilang samamu, Al-Quran lebih dulu masuk ke Indonesia. Kami sudah Islam duluan, baru datang kitab yang dibawa penjajah. Kalian aja yang bertanya, maka kami jelaskan. Lebih dulu Al-Quran. Islam sudah kuat di Indonesia ini, nggak ada Bible di bawah Belanda, nggak ada. Jadi Islam masuk ke Nusantara ini abad ke-8. Abad ke-8 Islam masuk ke Nusantara ini. Kami sudah menuhankan Allah tanpa ada kitab kalian itu. Dan dari penjajah itu nggak ada. Kamu menuduh kitab Kejadian ini kitabnya penjajah. Yang dibawa oleh Belanda apa rupanya? Ini bukan kitab Musa. Tunjukkan satu orang Yahudi yang datang ke Indonesia bawa kitab itu. Ada. Gini cuma. Nggak ada. Kitabmu itu dibawa oleh Belanda. Turunkan dulu temper. Nah, Saya berbicara mengenai fakta. Suara saya memang kayak begini.
Kamu mengklaim, ya Kok kan? saya mengklaim? Kau yang mengklaim bahwa yang keluar dari kubur itu Tuhannya Yahudi. Kok aku pula yang mengklaim? Kamu menuduh bahwa kitab Kejadian ini kitab penjajah. Tetapi kamu mengambil Lu kita penjajah. Kejadian 17 Dengarkan, dengarkan, ini dengarkan. Saya bilang kitabmu itu dibawa oleh penjajah. Aneh kau ini. Kau kayak Paulus memang. Memang sudah tabiat kalian itu mirip Paulus. Suka kali menghina, memframing, meleset-plesetkan. Saya katakan, Al-Quran lebih dulu masuk ke Indonesia, baru penjajah ke Indonesia bawa kitab kau itu. Jadi kami berislam, kami menyembah Allah, bukan karena kitabmu. Kalau kemudian Anda bertanya apakah sama, ya deritamu lah. Derita orang Yahudi kalau mereka mengklaim Tuhan kami sama. Kami enggak. Tuhan kami Allah. Selesai. Tanya saya gini, mana lebih dulu Tauratnya Musa daripada Al-Quran? Lebih duluan Tauratnya Musa, tapi lebih duluan Al-Quran Iya. di Indonesia daripada kitab yang dibawa oleh penjajah. Mbak paham juga? Gak ngerti juga? Dari Kejadian 17 ini, Kejadian ini Tauratnya Musa atau bukan? Ya mana ku tahu? Mencret. Lah, mana ku tahu? Kok mencret? Saya mengatakan mana ku tahu? Mau itu kitabnya Musa, mau itu kitabnya siapa? Yang jelas di situ tertulis. Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu. Itu Musa punya kek, siapa punya kek, nggak urus. Kamu yang harusnya malu. Ini kitab- Ternyata kitab yang kau genggam percaya- itu, dengar dulu. Kau yang harusnya malu. Kamu percaya kitab penjajah? Kamu Diam dulu, percaya kitab diam dulu, diam dulu, diam dulu. Kamu percaya Boleh kitab diam, penjajah? Aku boleh tanya. diam, boleh Kamu diam. percaya nggak kitab penjajah? Saya percaya, Kenapa kamu memakai saya kitab percaya penjajah ini untuk adalah surat kabar. Ini adalah surat kabar yang dituliskan kemudian keterjemahan demi keterjemahan sampai ke Indonesia. Dan di kitab terjemahan ini tertulis kalau Tuhannya Abraham katanya nih mengangkat perjanjian kekal bahwa dirinya akan menjadi sembahan Ismail secara turun-temurun. Bantah ini kitabmu. Ini kitab Belanda kok bantah. Iya. Bantah Oke. dulu ini kitab Belanda ini. Bantah ini kitab Belanda. Ini kitabnya Belanda, Kamu- bukan kitabnya iya, Yahudi. baik. Oke, Bantah dulu. sudah, dia bisa standar. Oke. Oke, silakan Anda bantah. Kamu menuduh Kejadian ini kan kitab penjajah, oke? Ini kitabnya Belanda. Kejadian 17. Iya, terserah, nggak apa-apa ya. Kitab Kejadian ini kamu pakai untuk membenarkan Allahmu di atas itu. Astagfirullahaladzim ya Allah, tulul. Tidak punya Saya posisi, sudah Umar. mengatakan, diam dulu, tulul. Kamu tidak Saya punya mengatakan, posisi, Umar. diam Kamu tulul. di ujung tanduk kamu. Kamu di ujung Tulul, tanduk. diam, tulul. Mental penjajah kau diam. Saya tidak mengatakan kami menuhankan Allah itu karena kitab ini. Saya mengatakan di awal, Islam di Indonesia sudah menyembah Allah dari abad ke-8. Penjajah membawa kitab ini nanti di abad ke-16. Paham? Paham sampai situ? Dari dulu, dari nenek moyang kami itu menyembah Allah. Penjajah datang mengatakan bahwa sembahan yang disembah oleh Yahudi itu adalah Yothevave. Ada terjemahan Islam, kitabnya Islam kemudian berubah ikut-ikutan? Enggak. Enggak seperti agamamu. Agamamu Kristen, berasal dari barat. Kitabnya Yahudi dari Timur Tengah. Kok bisa ada di sini? Apa hak menggunakan ini terjemahan kitabnya agama lain? Hah? Tuhanmu itu Theos. Bukan Yothevave, bukan Adonai. Tuhanmu Theos. Yang keluar dari kubur itu siapa? Kau Oke. pikir itu? Kau tidak mau sentuh itu kan? Kau malah mengatakan saya menghina. Sekarang PR-mu adalah, dengarkan. Tugasmu Iya, adalah, saya ulangi dengar. Tugasmu adalah, kalau kamu tidak bisa membatalkan apa yang tertulis di dalam kitab Belanda ini, kau hapus dia, kau revisi dia. Karena di situ dia katakan, Abraham dengan Tuhannya mengangkat perjanjian kekal. Bahwa Abraham dan anaknya Ismail akan menjadikan dirinya sebagai sembahan. Begitu juga keturunannya. Kalau Anda mengatakan ini bukan kitabnya Nabi Musa, siapapun punya kitab ini, batalin. Batalin. Habis itu kau bantah, Tuhannya Abraham bukan Tuhannya Islam loh. Baru top. Selama masih tertulis di sini, mau sampai mulutmu robek sampai kuping mengatakan tidak sama, kitab yang kau pakai mengatakan sama. Lu mau apa?
Ayo, kau mau apa? Kitabmu sendiri yang mengatakan. Cuma itu mudah sekali loh bantahnya itu. Ya silakan. Silakan Anda bantah. Itu coba dibaca di ayat selanjutnya. Nggak Ya ada Anda baca. nggak ada di situ Tuhan Yahweh itu menjanjikan bahwa keturunan yang dimaksud itu adalah keturunan dari Arab. Oke, kamu Tapi baca yang kemudian dimaksud di situ- dengar. Jangan dibantah dulu. Saya lagi membantah kamu. Jangan takut. Jangan goyang dulu. Santai. Cuma santai ya. Santai. Di Oke. situ dikatakan Mohon izin adik-adik yang lainnya. keturunan perjanjian kekal itu turun temurun itu adalah perjanjian tanah Kanaan. Sedangkan yang mendiami tanah Kanaan itu nggak ada Itu orang bukan Arab. perjanjian tanah. Itu perjanjian tentang sembahan. Itu ayat selanjutnya. Makanya jangan Oke. potong-potong ayat Alkitab. Itu ayat Oke, selanjutnya. boleh kau bacakan endingnya di data nomor 23. Endingnya. Bahkan di data nomor 7 di ayat 17 23-nya endingnya, bahwa endingnya di ayat langsung. 17 dikatakan endingnya bahwa yang dimaksud dengan keturunan perjanjian kekal itu adalah Ishak. Nggak ada Ismail di sana, Zuma. Nggak ada Baca Ismail di sana. 23. Baca nomor 23. Oke, saya baca nomor 23. Oke. Iya, Dek. Tapi saya mau Hati-hati ya. katakan dulu bahwa Iya, yang Dek. dimaksud Iya, Dek. dengan Iya. perjanjian kekal itu adalah Baca nomor 23-nya, Dek. Baca, Saya Dek. mau tekankan dulu. Baca, Dek. Baca. Penonton sini, Adekku yang gantung bahwa baca nomor 23. dimaksud Baca. dengan perjanjian kekal Baca. Yahweh Elohim itu adalah terkhusus Baca. orang yang memiliki Baca. tanah Kanaan. Tidak Oke. ada di situ keturunan Oke. khusus yang memiliki tanah Arab. Yaitu Ismail, nggak ada. Itu nggak ada. Silakan Anda baca nomor Lalu yang 23. di ayat 17 di sini dikatakan, lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, Baca nomor 23, Dek. Seorang anak. Baca nomor 23, Dek. Baca nomor 23. Tahun itu melahirkan seorang anak. Ayo. Oke, saya lanjutkan ini, saya pelan-pelan. Karena kami Udah. nggak bisa potong-potong Alkitab kayak kamu, Juma. Dan Abraham Kalau dia berkata tidak sanggup, kepada teman-teman, Allah, turunkan aja. Dia mulut besar aja ini. Jangan Saya sudah takut, pernah jangan hadapi dia. takut, Jangan takut, Juma. Saya Kalau tidak kamu- takut. kamu Baca takut nomor kalau sama saya, 23. kan kamu cuma berani lawan orang tua, Zuma. Kasihan kamu. Jangan cuma berani lawan orang tua kau. Pak Berkat, ini junior saya Pak Berkat, coba Enggak dibaca dulu ayat masalahnya. 23. Gini, Zuma ini berbohong memotong Pak ayat Birkat. kita. Di situ Pak di Birkat. ayat 8 dikatakan bahwa yang dimaksud keturunan Abraham adalah yang menjadi perjanjian kekal itu adalah orang yang memiliki tanah Kanaan, bukan yang memiliki tanah Arab. Nggak ada di situ. Dengan semua orang Kristen, nggak ada di situ. Jangan mudah dipelintir oleh Zuma. Kemudian di ayat selanjutnya dikatakan bahwa perjanjian kekal yang akan Tuhan berjanji untuk selama-lamanya adalah keturunan dari Ishak. Nggak ada Ismail di sana, Zuma. Biar kau buka-buka itu nggak ada. Itu mudah dibantah itu. Nggak ada susahnya. Kalau kau potong ayat ya sulit. Karena bagi orang Yuda cuma dengar kau. Tapi kalau dia buka data, dia akan mengerti bahwa kamu sedang berbohong. Nggak bisa kok seperti itu. Nggak berani dia baca, teman-teman. Coba dibaca dulu Pak Birkat. Pak Baca, Birkat. saya sudah bilang saya akan Baca membaca. ayat Di sini dikatakan. 23-nya Pak Birkat. Nah, baca dari ayat 17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan di hadapanmu. Artinya di sini bahwa Ismail tidak diperkenankan oleh Tuhan. Tetapi Sabar, Pak Penat. firman Penita, melainkan jangan istri marah-marah. Sarah yang akan melahirkan napas anak dulu. laki-laki bagimu. Napas dulu. Dan engkau akan menamai dia Ishak. Aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia. Menjadi perjanjian yang kekal untuk selama-lamanya. Nggak ada Ismail. Nggak ada Ismail. Sabar Pak Pendeta. Sabar. Nggak ada Ismail. Sabar dulu Cuma Pak Pendeta. ada Itu Ismail tadi di ada sana. Ismail. Mati kau. Der. Sabar. Silakan Pemakan bisa. babi dan Kau penyembah jangan makhluk kuburan ini so melihat cantik. kita kami cuma. Sabar, Allahu Pak Pendeta. Kau jangan Silakan cuma Bunda. berani sama orang tua Sabar Pak kau. Pendeta. Pak Pendeta, Kudus itu sabar. jamah hatinya. Jamah Sabar, hati. Pak Pendeta. Biar dia bertobat. Ya Kalau tidak melintir saja, tampar dia. Dalam nama Pak Yesus. Pendeta. Pak Iya, Pendeta, jangan sabar Pak Pendeta. seperti di ayat Ya kita. ampun. Yahweh Elohim nanti pukul mulut kamu semakin hancur. Sabar Pak Pemakan Pendeta. babi, pemakan babi, kau jangan terlalu sombong pemakan babi. Sabar. Saya Pak sombong Pendeta. karena Pak kamu Pendeta. memfitnah Alkitab kami mengatakan bahwa perjanjian itu diadakan kepada Ismail, sedangkan Alkitab tidak mengatakan demikian. Oke, saya baca Sabar, Pak. dalilnya. Kamu jangan cuma berani Pak sama Pendeta. orang Oke. tua Sabar Pak kau. Pendeta. Saya baca dalilnya. Pak Pendeta. Giliran Kau nggak- saya, Kau tidak mau nangis, mendengarkan jangan saya. nangis, cuma ada kasihan aku lihat cuma dia. Kau mau mendengarkan saya? Mau nangis Kau mau dia. mendengarkan saya?
Kau mau Oke, Pak mendengarkan Pendeta saya? diam dulu ya. Diam Oke. dulu Pak Pendeta, biarkan Oke. Bunda Juma yang menjawab. Silakan. Dengarkan. Sabar dulu Pak Dengarkan Pendeta. saya. Silakan, turun Oke. ya. Jadi teman-teman, orang ini tidak ada hubungannya dengan dalil kitab Kejadian karena dia adalah agama Kristen. Kitab Kejadian itu hanya berlaku bagi Bani Abraham. Di mana di situ Abraham perjanjian itu- untuk Ismail? Jangan dimut. Abraham Jangan itu dimut. ada anak Bukan Abraham di itu situ. ada dua. Jadi Ketakutan kalian nggak ada di sini Yang seperti pertama itu. adalah Main-main Ismail, jangan main yang Alkitab. kedua dengan Ishak, gitu ya. Pertanyaan Nomor saya di mana 20. Tuhan berjanji kepada Ismail di situ, di mana ayatnya? Ya udah, Pak Pendetanya diam. Ini Bang Juma Makanya mau saya menjawab. minta bukti dari Zuma Iya, Pak Pendetanya secara diam, ya eksplisit ampun. bahwa Pak perjanjian Pendeta, itu diberikan jangan kepada marah, Ismail jangan juga. emosi. Karena di situ tidak ada perjanjian dikatakan bahwa perjanjian itu untuk Ismail, melainkan untuk Ishak dan tanah Kanaan. Sedangkan orang Arab tidak sama sekali. Oke. Baik. Orang Arab tidak sama sekali, oke? Oke. Jangan nangis, santai, Juma, santai. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, perjanjian yang ada kepada Ishak itu perjanjian yang mana? Perjanjian kekal. Yang mana itu? Perjanjian bahwa Abraham dan Ishak itu adalah umatnya untuk selamanya, bukan tanah Arab. Nggak ada di situ. Silakan baca. Kenapa lari ke tanah Arab? Teman-teman, kok lari ke tanah Arab ya? Di situ yang dia bilang adalah bahwa yang perjanjian kekal itu adalah orang-orang yang memiliki tanah Kanaan yang akan dia berikan. Yaitu siapa? Di ayat selanjutnya sampai di ayat 20 tadi dikatakan siapa? Ishak, bukan Ismail. Nggak ada Ismail di sana. Bahkan Tuhan bilang, saya tidak berkenan dengan Ismail. Sampai Abraham bilang, Tuhan seandainya Ismail. Sampai Abraham ngemis loh. Tapi Tuhan bilang, enggak, itu ditolak. Ditolak itu Zuma. Ismail itu ditolak. Nggak ada guna Dinda itu. Yonatan Nandar, Maaf. Siap. bisa tunjukkan data nomor Jangan takut 20. Zuma, jangan takut. Kau mulai goyang di sini. Karena Kau kamu diam, hanya bisa memperintil. mulut. Kita bagi orang-orang lemah. Pak Pendeta. Mulut. Pak Pendeta Gantian. tolong dijaga ya. Kau kelihatan penguasaan emosi dirinya ya. sekali. Oh, saya emosi karena kamu memperlintir ayat Alkitab saya. Izinkan saya Itu ngomong. juga kamu emosi kalau saya perlintir ayat Alkitabmu, ayat Quranmu. Izinkan Tapi saya ngomong, tidak boleh nggak, pernah Pak Pendeta? memperlintir ayat Al-Quranmu. Uni. Saya emosi. Kalau kamu gimana nih? Uni, tapi selama kerja kamu nih. tidak Itu perlintir, bukan oke. kitabmu, Kita itu berbagi, kitabnya kita Yahudi. lihat apa Itu versi- kitabnya apa Yahudi. tafsirannya seperti itu. Hei, Jangan kau tafsirkan itu kitabnya sembarangan. Yahudi. Saya najis Itu aku kitabnya di situ. Yahudi. Coba kalau saya tafsirkan saya najidat Kitabnya Yahudi itu bukan kitabmu. Itu bukan kitabmu. Itu Ya, tolong Tuhan dicatat dong. mengatakan bahwa kitab Ini perjanjian kenapa nggak adalah bisa untuk di-mute bagi semua ini? bangsa. Tuhan bilang apa kepada Abraham? Ah, Tuhan membilang kepada Abraham bahwa Abraham oke. Dinda, mengatakan bahwa Dinda, Abraham akan tolong menjadi tunjukkan berkat bagi kejadian seluruh 17 bangsa. boleh? Perjanjian itu untuk seluruh bangsa. Sakit telinga saya, Pak. Dengar dulu. Aduh, Mendimut-mut kayak bentar gini. dulu. Aduh, tenangkan kesurupan dulu. Tenangkan dulu Tuhan dalam lubang hidungnya, ya. Oke. Saya kerucutkan permasalahan ya. Di data nomor 23, Ismail itu juga diberkati oleh Tuhan. Satu. Ismail diberkati oleh Tuhan. Kemudian anak Abraham yang mempraktekkan perjanjian kekal sebelum Ishak itu adalah Ismail. Baca nomor 26-nya. Ayo. Malu. Bang Zuma, Malu. Sabar dulu, jangan dulu masuk, jangan masuk. Kalau baca Jangan masuk dulu. Yang lain Jangan masuk dulu. Jangan masuk dulu. Jangan masuk dulu. Jangan masuk dulu. Saudari Di Novia. sana di ayat di atas Tuhan tidak menerima Ismail. Udah jelas di ayat sebelumnya di atas. Dengarkan. Ayat Nomor selanjutnya itu Tuhan hanya mengasihani 23, Ismail. nomor 23. Baca nomor 23. Bisa kau baca nomor 23? Ya bisa, tapi kita harus belajar dari Dengarkan. atas. Jangan kau memotong-potong ayat. Dengarkan. Kau baca. Saya mau dengar. Saya akan membaca keseluruhan. Silakan. Saya tidak memotong-potong ayat kayak Anda. Itu sengaja Anda cuma satu ayat supaya orang lain tidak Baca mengerti. aja, ya ampun. Baca. Tenangkan dulu roh Tuhannya. Saya sudah baca dari ayat awal sampai Baca. Oke, kita mulai dari ayat 17 ya. Kita mulai Ya, dari ayat 17 sampai 23. silakan. Oke, Oke, kita Ya. mulai dari ayat 17. Saya Iya, akan silakan. open cam. Oke. Ya, saya Kau sudah akan kau sudah open cam teman-teman ini. Kau sudah open cam ini. Iya, Kenapa kau maksudnya jadi saya waras? akan- Kenapa saya tak waras ini kau? kita hadapkan ke kamera ini ya. Ya, kita hadapkan di Silakan. kamera ini ya. Iya. Oke, kita mulai.
Lalu tertunduklah Abraham, ayat 17 ya, dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, ini kata Abraham kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Di sini artinya bahwa Ismail tidak diperkenankan hidup di hadapan Tuhan. Nah, ini sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Artinya di sini bahwa Ismail yang hidup di tanah Arab itu tuh diperkenankan hidup di hadapan Tuhan. Nah, ayat 19. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, bukan Ismail, ya. Dan engkau akan menamai dia Ishak, bukan Ismail. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya, bukan keturunan Ismail. Gak ada itu kamu salah, itu kamu memperintir. Nah, di ayat 20 tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Kenapa Ismail ini? Karena Tuhan mendengar perkataan Abraham, karena berbentuk belas kasihan. Karena bagaimanapun itu juga keturunannya, makanya Tuhan berbalas kasihan. Hanya sebatas belas kasihan. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Diberkati. Ia akan memperanakan 12 raja dan aku akan membuat dia menjadi yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, bukan dengan Ismail, yang akan dilahirkan Sarah bagimu. Tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Ayat 22. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya dan semua orang, ini yang 23 loh, di rumahnya juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari rumahnya, lalu menggerat kulit khatarnya. Ini masalah sunat. Mereka pada hari itu juga seperti yang difirmankan Allah kepadanya. Yang ada di sini semua. Baik. Baik. Saya tanya samamu sekarang. Saya tanya samamu. Kita buktikan ya. Perjanjian kekal. Sabar. Dengarkan saya. Perjanjian kekal untuk keturunan. Dengarkan saya. Ismail itu hanya karena bentuk balas kasihan. Boleh dengarkan saya. Boleh dengarkan saya, boleh. Ismail ini. Boleh dengarkan saya. Boleh dengarkan saya, boleh ya. Boleh, silakan. Tapi jangan kau perintir ayat Alkitab. Kalau kau perintir ayat Alkitab, diamlah kau dulu, kata kau tidak boleh. Tadi Bang Zuma ngomong lagi kau. Iya, jangan perintir ayat Alkitab, itu saja maksud saya. Kau dulu. Roh Tuhan dalam lubang hidungmu, selamatkan dulu, tenangkan dulu. Bukan seperti setan di dalam hidung. Diam dulu. Waalaikumsalam. Diam dulu. Aduh. Mama kau. Lanjut Bang. Suruh minum dulu lah obat cacingannya itu. Dengarkan saya, Bu. Dengarkan saya ya. Dengarkan. Ketika Abraham menerima perjanjian kekal, kenapa kemudian Abraham memanggil anaknya Ismail untuk mempraktekkan perjanjian kekal itu? Kalau dia bukan anaknya dan dia bukan keturunannya. Jawab. Ya, anaknya Abraham, tetapi bukan yang dijanjikan oleh Tuhan Yahweh itu. Nggak ada dijanjikan sebagai apa? Dijanjikan sebagai? Karena dia hanya bentuk karena dia anak Abraham, tapi Tuhan tidak memberikan perjanjian antara Ismail dan Allah. Perjanjian apa? Perjanjian apa? Perjanjian kekal, nggak ada. Apa perjanjian kekal itu? Apa perjanjian kekal itu? Sebentar, mohon maaf, ada orang nelpon sebentar. Apa perjanjian kekal itu? Ditelepon bom. Ini dia emosian seakan-akan dia itu Yahudi. Lucu aja. Padahal dia bukan Yahudi. Lagi pula Bang Zuma kan memakai kitab terjemahan yang dari Teman-teman ini. Oke, udah ya, diam dulu. Tolong kau uraikan ke kami di sini, uraikan ke kami. Kalau suara saya jelas, katakan jelas. Perjanjian kekal apa yang dimaksud? Perjanjian kekal apa? Perjanjian kekal tentang apa? Perjanjian kau kekal. disuruh ngomong. Perjanjian kekal apa? Teman Kristen, suara saya jelas. Jelas suara perjanjian kau. kekal tentang apa ini?
kepada Ishak. Perjanjian kekal antara Yahweh dengan Ishak sebagai Tuhan dan Allah dan yang akan diberkati. Terus kenapa Ismail diikutkan? Ismail tidak diikutkan, bahkan Nah, ditolak. itu dia yang pertama kali disunat sebelum Ishak. Dia disunat karena dia keturunan Abraham, bukan itu karena pintar. perjanjian. Tidak ada. Coba kau baca di situ, tidak ada catatan bahwa Ismail disunat karena perjanjian Yahweh terhadap Loh. Ismail, nggak ada. Loh. Tetapi Loh. dia disunat Loh. karena hanya sebagai sebatas anak, dan itu Ya, pun karena hanya sebatas belas berarti kasihan. yang menggenapi Isa atau Ismail? Yang menggenapi Ishak, karena kenapa? Lah, Itu yang disunat perjanjian di situ Tuhan. bersama dengan Abraham Abraham siapa? Tuhan. Abraham Yang manusia bukan disunat, Tuhan. yang disunat Abraham bersama manusia Abraham bukan siapa? Tuhan. Siapapun Yang disunat. Abraham bukan berarti Woi, apa yang kau disunat bisa Abraham nggak diskusi ini, akan woi? menjadi milik Tuhan, tidak. Woi, Bahkan kau Tuhan laki-laki mengatakan atau mama? tidak menerima. Diam monyongko dulu. Gantian sakit kuping kami. Itu dia. Iya nggak kayak gitu diskusi. Sakit kupingku. Saya nggak Gantian. mau dipelintir. Kalau nggak Ini mau sih kau, supaya sengaja diam kau. Kalau kau nggak bisa diskusi, kau turun. terlalu rendah. Bisa nggak diskusi? Bisa nggak diskusi nggak tawuran? Bisa nggak Ya, diskusi nggak silakan, tawuran? silakan. Saya mendengar. Diam kau dulu, diam kau dulu. Oke. Kau pula ngatur Saya orang. tanya samamu. Ismail itu keturunan Abraham atau bukan? Keturunan secara daging ya. Iya. Satu. Pertanyaan kedua. Ismail itu anak Abraham atau bukan? Kalau sudah keturunan secara daging ya pasti anaknya Abraham. Pintar. Makanya malah saya pertegas itu anak Abraham. Pintar. Oke, sekarang saya tanya. Yang diminta untuk dipersembahkan anak tunggal atau anak perjanjian? Anak perjanjian. Tolong dalilnya, kena kau di sini. Tolong dalilnya Tuhan meminta anak perjanjian untuk dikorbankan. Silakan. Nggak ada securi secara eksplisit, tapi tertulis di mana Ishak dibawa ke gunung. Itu buktinya. Ini Yang diminta. ini, saudara. Saya ulang lagi. Secara fakta, Saya ulang lagi. Sabar, jangan Ishak emosi. dibawa ke gunung. Jangan sampai rungkat. Jangan sampai untuk rungkat. Tuhan. Jangan nangis. Jangan sampai rungkat. Jangan Bukan, sampai kau pertanyaan saya jangan sampai begitu, kena Pak. report. Dengarkan, teman-teman yang dibawa, jangan di report orang ini ya. Biarkan dia berdiskusi dengan saya dulu. Tolong tunjukkan kepada saya. Cara kamu membuktikan bahwa Ismail yang jadi perjanjian? Apakah Ismail ada di dalam Alkitab dicatat bahwa dia dipersembahkan untuk Tuhan? Oke, nanti akan saya tunjukkan bukti bahwa yang dipersembahkan Ismail. Iya, silakan, Saya akan tunjukkan secara Tapi jangan akurat. politik ayatnya. Saya minta pertanggungjawabanmu sekarang. Berikan dulu itu. Iya, Kalau dengarkan saya, memberikan dengarkan. data Dengarkan. sejarah, data Alkitab yang mengatakan bahwa Saya Ishak akan buktikan. dipersembahkan di bawah Iya. itu ada. Iya, nanti kita akan menguruti berikan ke situ. buktinya. Jangan cuma ngomong kosong di sini. Jangan cuma kamu memperlintir Alkitab. Nanti Buktikan akan saya kepada buktikan saya. secara data bahwa Ya. Ismail yang Ya, dipersembahkan. sekarang, silakan. Sekarang saya mau tanya dulu nih, saya mau tanya dulu. Silakan, Saya mau saya tanya menunggu. dulu. Saya mau gali dulu. Saya mau gali dulu isi kepala Anda. Jangan sampai ini hanya omongan bohong semata. Iya. Saya ingin menggali Sampai ini informasi hanya dulu asumsi semata. dari saudara Berikan ini. bukti secara eksplisit di dalam Saya- kitab ataupun dari sejarah manakah atau dari astaga. muka di manakah ya terserah lah. Woi, gantian lah ngomong, Mak. Gantian ya, Mak ya. Minum dulu Bang Berkat, minum Bang. Dengar. Saya mau tanya, saya mau informasi dari Dengan Anda. baik. Kalau Saya kamu mau bisa informasi. Saya mau astagfirullahalazim. dengan baik kalau kamu bisa membuktikan bahwa Ismail yang dipersembahkan. Oke, karena kamu mempertanyakan itu siapa Saya yang akan buktikan tapi Berikan kamu tidak mau buktikan. diam. Astagfirullahalazim. Silakan. Tapi ngomong terus Silakan, berikan kau. datanya. Saya tunggu datanya sekarang. Berapa tahun? Saya mau gali dulu informasi Silakan. dari Anda yang diminta untuk dipersembahkan anak perjanjian atau anak tunggal. Sudah dibikin bukti bahwa yang dipersembahkan itu adalah Ishak. Ada buktinya. Ngapain lagi kamu cari ini? Saya ulang Sudah lagi, ada saya ulang bukti lagi. nyata. Saya sudah ulang ada lagi. bukti nyata. Saya Kamu ulang memperintah lagi. Itu. Yang diminta- Sudah ada bukti nyata bahwa yang dipersembahkan itu Ishak. Kamu mau perintir itu?
Saya ulang lagi. Apa yang kita lihat nggak perlu saya jawab seperti itu. Udah ada jawabannya bahwa yang Nggak bisa kok ngomong bagus-bagus nggak saya teriak sakit tenggorokan kau nanti loh. Enggak, masalahnya saya sudah punya bukti bahwa yang dipersembahkan itu adalah Diam Ishak. dulu, Ada Novia. ayatnya. Ini satu Sampai laki-laki Abraham aja kayak gini membawanya udah kayak ke gunung, cewek. ada Oh. ayatnya. Sekarang saya meminta balik kepada Zuma nih. Mana buktinya bahwa Ismail yang dipersembahkan? Berikan bukti. Yaudah, Jangan diam cuma dulu. asumsi. Kalau Ya, diam dulu aku di sini kita berbicara. Diam dulu adek, Dinda, Silakan, diam dulu Zuma. Dinda. Biarkan Silakan, Dinda yang Zuma. bicara ya. Yang Jangan dikorbankan. memperintir ayat Alkitab di dalam namanya. Diam kau Maerot. Silakan Bang. Yang dikorbankan anak tunggal atau anak perjanjian? Memfitnah Alkitab. Sekarang buktikan kepada saya. Yang dikorbankan. Kepada para penonton, biar penonton menilai bahwa Diam Zuma itu dulu ternyata Labu. Diamlah kau dulu, capek lo kami nengok mulut kau Kenapa Zuma lo. tidak membuktikan kepada Iya, saya ini mau dan dibuktikan kepada sama Bang Zuma. Kau nggak sabar. Kau lagi datang bulan orang kah? itu. Saya punya data bahwa yang disalibkan Oi, di diam persembahkan kau itu Ishak. dulu. Aku bilang, Sekarang Mak Jong. Bagus Ada dikasih laki-laki saya kayak aja. gini. Di sini, bagus dikasih saya aja ini. Sabar, sabar. Sabar deh. Saya mau kasih data kalau yang disalib itu yang dikorbankan itu Ismail, tapi dia sengaja dia menutupinya dengan Saya nggak menutupi, silakan nyerocos. Zuma. Saya terima. Ayo silakan. Wih, jangan kau. Bisa, Zuma. Kau memang Silakan. isak ubun-ubun kau nanti. Kau aku bilang. Ayo, silakan. Lanjut Bang, lanjut Bang. Oke. Diam dulu. Tolong ajarin saya dulu yang diminta dipersembahkan itu anak tunggal atau anak perjanjian. Saya meminta kamu bukti eksplisit. Jangan Nggak berasumsi berani, di sini, kan? Zuma. Jangan Nggak berasumsi. berani Saya dia. minta eksplisit. Bukti. Nggak berani. Anda berikan bukti. Udah berani dia. Udah berani. Saya minta bukti. Kamu memberikan asumsi semata. Sedangkan saya bisa memberikan buktinya. Dua betina ini Bahwa lawan yang Bang Zuma nih. dipersembahkan Diam itu dulu Ishak. perempuan ini. Jangan kau memberikan asumsi. Malu kepada dia, saya, malu, Bang malu. Zuma. Malu Itu dia. cara mainmu. Malu dia, Filsafatnya malu. bagus itu. Jangan kau Oke, nangis. oke, saya tunjukkan. Buktikan. Orang Kristen malu dia. Malu dia bahwa tidak Oke. ada data satupun bahwa yang Saya dipersembahkan itu tunjukkan. adalah Ismail. Malu Saya dia. tunjukkan. Karena itu Saya hanya tunjukkan. sebatas asumsi Saya tunjukkan semata. data sekarang. Saya tunjukkan Asumsi data. semata itu. Bang Berkat baterainya di mana sih baterainya? Mau aku copot baterainya. Kayaknya baterainya ini full ini Bang Berkat ini. Kamu nggak ini Nadar. Saya harus meminta. Aku yang mute kau. Roh Kudus kau nggak bisa diatur. Aku yang atur Roh Kudusmu. Buktikan kepada Oke. saya mana data yang mengatakan bahwa ya secara bukti nih ya, bukti nyata bahwa yang dipersembahkan itu Ismail. Buktikan. Oke, baik. Sabar ya Om, sabar ya. Iya Baik. sabar ya. Silakan saya tunggu. Iya, 5 tahun sabar. saya tunggu. Oke, saya tunggu. Sakit telinga saya sakit. Saya akan diam. Tapi saya akan diam selama Zuma bisa memberikan bukti itu. Tetapi Iya. kalau tidak bisa Zuma memberikan bukti Iya, itu, Dinda. berarti dia hanya memfitnah semata. Oke, baik. Pak, ya Pak, ya sabar. Oke, dengarkan saya. Dengarkan saya. Kecil bagi saya bukan Dengarkan kecil karena saya. saya hebat, tetapi Dengarkan kecil saya. karena Tuhan Yesus lebih hebat di atas saya. Kenapa Bang Berkat kenapa nggak berhenti sih Bang? Saya Kenapa? Anda bisa ada di dalam Kapan saya bicara? Kapan? Kapan saya bicara? Kapan? Kapan saya ngomong? Kapan? Makanya ketika kamu ngomong, buktikan dulu Oke, bahwa saya Ismail mulai. yang dipersembahkan. Saya Bukti mulai. nyata, di Saya bawah mulai. Ada Saya kayunya. mulai. Buktikan. Saya mulai. Oke, silakan, buktikan. Oke. Buktikan. Abraham melakukan persembahan di Gunung Moria. Betul? Betul nggak? Betul tidak? Dia nggak tahu, dia nggak tahu. Dia nggak Buktikan tahu. ayatnya, berikan sekarang. Jangan kau cuma kayak gitu. Enggak, aku Saya tanya akan dulu. memberikan bukti. Saya Abraham kasih melakukan ayatnya. persembahan di mana? Jangan sengaja menggiring kau. Buktikan. Abraham melakukan Sekarang saya persembahan. tunggu 5 tahun. Balikan kameramu, ini ayatnya lo Berkat. Begini lo ayatnya lo. Bahwa si Ayatnya di mana ayatnya? Oke, dengar, dengar. ini dia dipersembahkan, ternyata diganti dengan domba. Oh, baru dia gentleman si Zuma. Diam Kalau kau, dia itu woi, Maerot. Kau udah Kejadian ceritakan kau. 22 nomor 2, Abraham mempersembahkan anaknya yang tunggal di Gunung Moria. Oke. asumsi. Saya minta datanya itu baru asumsi, Kejadian baru jelas di situ. 22. Kejadian 22 nomor 2. Itu asumsi kah? Itu asumsi. Kejadian 22 nomor 2. Abraham Kejadian mempersembahkan. Kejadian 22. Kejadian 22 nomor 2.
Apologi rendahan ini cuman ya udah ketakutan. Abraham mempersembahkan anaknya yang tunggal, bukan anaknya perjanjian, bukan anak perjanjian, tapi anak tunggal di Gunung Moria. Belum terjadi. Itu baru asumsi belum terjadi. Dengar semua orang Kristen, itu baru asumsi belum terjadi. Kasihan Zuma ini. Nggak bisa kayaknya nih Bang Berkat nih baterainya full ini. Tetapi tidak memberikan nyata. Ya, silakan Anda baca. Anda dia baca. Oke, Kejadian 22 ayat 2. Ambillah anakmu Isa. Terus. Baca terus. Jelas. Baca terus. Baca. Mau mempelintir. Baca terus. Hanya mau mempelintir. Dinda Rifa boleh Anda yang baca. Susah kah? Oke. Ya, udah diam kalian diam. Iya. Diam dulu, kau Berkat. Baca. Nggak ada harga diri kok. Anak tunggal. Ya, terutama Moria dari persembahkanlah dia sebagai korban bakaran di salah satu tempat tinggi yang akan kutunjuk kepadamu. Siapa namanya di sini? Ambillah anakmu. Iya, di situ Ishak. Anak tunggal. Kau mau mempelintir, kau hanya suruh diam Novia, kalau kau normal bisa nggak kau diskusi itu? Woi Berkat, Mak Erot. Turunkan aja dulu. Turunkan aja si Novia. Novia ini. Novia kau. Turunkan Novia. Oke. Yaudah. Novia diturunkan kan? Bukan itu yang diturunkan. Salah aku Bang. Yang mau saya semes lehernya itu naikkan lagi kembali. Naikkan lagi. Salah itulah Abang nggak bilang. Saya bilang Novia yang diturunkan. Iya Ishak. Iya saya ngerti. Ambillah anakmu Ishak. Anakmu yang tunggal. Tunggal kan Ishak di situ? Betul? Iya. Diadakan di mana? Diadakan di mana? Gunung Di Moria. Oke. Nomor 19-nya, setelah diadakan ini, Abraham kembali kemana? Mengembalikan anaknya kemana? Enggak, mana ayatnya Ismail? Nomor 19. Jangan dipelintir, enggak usah kamu muter. Saya minta kamu yang baca, bukan saya. Kamu yang baca, bukan saya. Ya, kamu. Pak Berkat naik, Pak Berkat. Kamu hebat, Pak Berkat. Hebat, mantap. Silakan. Hebat kawan kau udah diam. Saya ketakutan dia. Itu alasan mereka Si Novia ini boleh enggak diturunkan aja? Iya, bantu saya. Si Zuma enggak berani ya. Kali ini bantu saya kali ini. Ketemu Berkat, mancret dia. Mancret. Karena dia hanya memperlincret. Nomor 19-nya, ada yang bisa bantu saya? Kejadian 19, kejadian 22, nomor 19. Gini loh Zuma. Ahadu Berkat kejadian berapa Pak? Ahadu Berkat. Kejadian Ketika orang 22 di dalam nomor hukum itu 19. memberikan bukti yang nyata, ya, memberikan bukti yang nyata bukan sekedar asumsi. Kasihnya teleto. Jadi jangan berasumsi semata. Nanti otakmu konsep. Jadi teman-teman tadi di kejadian 22 itu, kalau saya nomor 2 saya nggak mungkin akan tergoyahkan itu bahwa yang persembahan dilakukan di Gunung Moria, ya. Sudah ada buktinya. Situ pergantian dikatakan bahwasanya kejadian 22 nomor 2 proses persembahan anak tunggal. Adapun nama Ishak nanti kita bahas itu. Apakah itu sisipan atau gimana nanti kita bahas. Ini dibesarkan Dinda Rifa. Tidak perlu ragu ya. Kami orang Kristen tidak perlu ragu bahwa yang dipersembahkan. Aduh, Mak Erot diam dulu lah Mak Erot, gantian lah kita Wak. Karena gurundam diam dulu lah. Sherly menjawab pertanyaan. Sherly diam dulu Sherly. Maimunah. Ini Bang. Kejadian 22 nomor 11. Nomor 19. Maimunah, aku lagi baca ayat kitab kau. Nomor 19. Maimunah, ya Allah Maimunah, aku pun kalah sama kau. Diam dulu Maimunah. Markona. Saudara, kondusif Anda jangan macam perempuan. Ini lagi baca ayat ini. Orang mau bacakan, Anda mau diberi dalil. Jangan berikan sama saya asumsi seperti itu. Saya nggak laku itu. Nggak laku sama saya asumsi. Kenapa di ini? Ya, diam dulu. Oke. Baca. Kemudian kembalilah Abraham. Woi, Mak Erot. Jangan berikan saya asumsi seperti itu. Aja terus dia. Jadi itu susah ya. Sampai capek.
Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba. Berseba. Berseba ya. Aku sambil nge-mute ini, lanjut Bang. Berseba ya. Ya, Berseba. Jadi setelah ada proses, saya minta secara eksplisit. Saya minta secara eksplisit, bukan asumsi. Kalau asumsi semua orang bisa berasumsi di sini. Dengar. Jangan Diam dulu. berikan saya yang cuma asumsi seperti itu, nggak laku itu. Diam dulu. Berikan saya bukti yang benar, yang fakta. Kok jadi Dinda Rifa yang termute malah? Kau jangan memperlintir ayat kita. Maerot diam dulu. Ada yang bisa bantu saya nggak di sini? Ada yang mute, ada yang mau menunjukkan Bisa, data. Aku dua-duanya, Bang. Aku dua-duanya, Bang. Aku mute sama. Woi. Jadikan aku moderator, Bang Nandar. Ya, dia juga nggak boleh dibuang karena dia harus dipermalukan di sini. Nggak bisa seperti itu. Mereka Dia harus ketakutan, saudara. dipermalukan di sini. Kalau Zuma ini ketemu Barkat, Jadi kalau ketakutan nggak dia. bantu saya susah, gitu loh maksud saya. Kalau kalian nggak bantu saya susah, saya permalukan dia. Nah gitu dong. Jadi di Kejadian 22 nomor 2, Abraham dan anaknya yang tunggal itu dipersembahkan di Gunung Moria. Setelah mereka melakukan proses tersebut, mereka kembali kemana? Kemana tadi kembalinya Abraham? Berikan saya buktinya. Ke Berseba. Pertanyaan saya. Siapa yang menetap tinggal di Berseba? Ishak atau Ismail? Mutolen. Pertanyaan saya, siapa yang menetap di Berseba sehingga setelah di Gunung Moria anak tersebut harus dikembalikan ke ibunya? Siapa yang tinggal di Berseba? Baca di Kejadian 21 nomor 14. Bisa tunjukkan Kejadian 21 nomor 14? Bukan asumsi. Kejadian 21, aduh, cuma tertawa. Kejadian 21 nomor 14, ada nggak yang bisa nunjuk? Itu asumsi. Bentar Bang, woi gantian Bentar, yang Gurunda. mute. Tolong yang Biar mute saya yang satu, tunjukin. aku capek mute dia. Parah Yang kali. tunjukin Itu ayat. asumsi. Baru menghadapi Berikan satu bukti yang monyet sah, gini, panik Jangan semua seperti kami. Ishak di bawah dan di persembahan. Nah, eksplisit itu terbukti. Aduh, orang ini nyata. pun. Kenapa Bang Berkat ini baterainya nggak habis-habis ya? Bang Nandar nge-lag. Ya. Ya. Bang Zuma yang kasihan Zuma ini. Kejadian. Aduh Zuma. Kejadian Kasihan saya kamu Zuma. ayat Kejadian. Aduh malu. Kejadian 21. Di mana kau tutup aja Kejadian. mukamu sekalian semuanya Zuma biar ada di sini gitu biar cuma Kejadian. mata yang nampak. Kasihan lihat kau. Dibesarin ini, kok Kasihan. jadi sayang dibesarin. Kasihan orang yang- Kacau kali nih komalnya, Dek. Ini yang dibesarin, yang tunjukkan data yang dibesarin. Bang Tengku. Ini Ya, yang saya soalnya kami dikerjain kayaknya jadi di komal ini ya. Saya dikerjain kompak ya Bang. kalian ya. Kalian kompak. Iya Zuma. Udi moderatornya, Udi. Kalau asumsi semua orang bisa diam asumsi. dulu Berkat. Ini Bukan masalah moderatornya ada diamnya, dua. datanya itu dibesarin. Diam dulu dari Iya, mana benar. buktinya Rifa? Aduh, orang gila ini. Ini memang gila. Dari Tapi Bang kita Berkat. harus sabar Jangan karena dia asumsi harus lagi, kita jangan asumsi permalukan. Sabar lagi. dulu ya. Sabar ya, aku bacakan ya. Jangan cuma asumsi ya, Iya. Tiuku. Iya. Jangan cuma Ini aku asumsi ya. bacakan loh, bukan asumsi. Sabar, Bang. Iya. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya perempuan itu pergi, maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Berseba. Siapa yang tinggal di Berseba? Sabar dulu. Itu diusir. Sabar dulu. Diusir Zuma. Kau Siapa yang tinggal? berasumsi. Ya, Ismail dan Yang Hagar. tinggal di Berseba Ismail. Di mana dan Ishak tinggal? Hagar. Di mana Ishak tinggal? Ishaknya di mana asumsi itu tinggal? nggak ada di situ ditulis. Baca Kejadian 23 nomor 2. Ishaknya itu tinggal di Hebron. Tafsiran Jadi rendahan itu. saya urai ya, Jangan saya urai. itu. Saya urai. Dengarkan sahabat-sahabat Tafsiran sekalian. rendahan itu saya minta Jadi- bukti nyata. Jadi Kejadian 22 nomor 2, Ya. Abraham mempersembahkan anaknya yang tunggal. Tidak disebut nama sebenarnya di situ ya. Anak tunggal dipersembahkan kemudian di Gunung Sebut Moria. nama sebenarnya. Itu di kitabmu. Jadi mempersembahkan anaknya yang tunggal. Diam dulu. Bisa- Lagian kau perjuangkan saya ini diam juga kalau bukan kau tidak kitabmu. berasumsi. Jadi di situ Asumsi diterangkan apa ya? bahwasanya
Abraham mempersembahkan anaknya di Gunung Moria. Setelah selesai mempersembahkan, anak itu dikembalikan ke tempatnya, bukan ke Hebron. Kalau dia kembalikan ke Hebron berarti ke Sarah. Tapi dia kembalikan anak itu ke Berseba. Yang ada di Berseba itu adalah Hagar. Kalau kemudian yang dipersembahkan di Moria itu Ishak, apakah ditukar anaknya gitu? Jadi kemudian Ishak dikembalikan ke Hagar di Berseba. Begitu ceritanya. Kan tidak mungkin. Sedangkan Ishak itu tinggalnya di Hebron. Di Hebron tinggalnya Ishak itu, bukan di Berseba. Jadi ketika selesai dipersembahkan, ya, kemudian Abraham mengembalikan anak tunggalnya tersebut ke ibunya. Di mana? Di Berseba. Siapa yang tinggal di Berseba? Hagar. Kemudian Abraham datang di Hebron belikan tanah pemakaman untuk istrinya Sarah sebagai orang asing di sana. Siapa yang tinggal di Hebron? Ishak. Nah, sederhana. Terus dikatakan, ambillah anakmu yang tunggal itu, yaitu Ishak. Loh, kenapa jadi Ishak anak tunggal? Kok bisa dimanipulatif gitu ya? Nah, itu dia. Makanya Al-Quran mengatakan, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jadi kita tidak percaya buku-buku terjemahan itu, kita nggak percaya. Mereka punya kewajiban untuk menampilkan kitab yang asli dari Nabi Musa. Apakah betul ada nama Ishak di situ? Atau itu jangan-jangan hanya penambahan belakangan demi untuk menjual Ishak. Jadi meskipun dikatakan Ishak, justru dengan adanya nama Ishak membuktikan Al-Quran itu bahwa mereka memang suka merubah-rubah. Bagaimana mungkin Ishak jadi anak tunggal? Kalau dikatakan Ishak anak tunggal, lalu Ismail anak apa? Anak apa Ismail ini? Sedangkan yang diminta anak tunggal, bukan anak perjanjian. Tadi dia ngotot perjanjian, yang dari kan perjanjian itu Ishak. Oke. Tapi yang dipersembahkan anak tunggal kan? Bukan anak perjanjian. Anak tunggalnya Abraham siapa? Anak yang pernah menduduki jabatan sebagai anak satu-satunya itu siapa? Ya, Ismail lah. Anak satu-satunya. Lagian yang diminta itu bukan anaknya Sarah. Yang diminta itu anaknya Abraham. Anaknya Abraham yang pertama merasakan tunggal itu ya Ismail. Begitu, saudara-saudaraku. Dan lagian juga jelas sekali bahwa ketika menerima perintah kekal itu, Ismail yang pertama kali menjalankan hukum sunat yang sebagai hukum perjanjian kekal, bukan Ishak. Ishak itu muncul belakangan. Saya kira begitu ya. Kalau adik-adik di sini sih sudah tahu, cuman yang di bawah ini maksud saya. Jadi jelas itu kejadian 22, Ismail anak tunggal dipersembahkan di Hebron. Nah, dikembalikan kemana anak ini setelah dilakukan persembahan? Apakah Ishak dikembalikan ke Hagar? Atau gimana? Ternyata Ishaknya tinggal di Hebron. Harusnya setelah persembahan Abraham mengembalikan Ishak ke Hebron di ibunya Sarah gitu. Udah jelas itu ya teman-teman. Ya. Halo. Shalom Sumarifa Nandar. Oke. Saya kira begitu teman-teman. Tugas saya sudah selesai. Mohon maaf kalau komal kalian ini jadi entah berantah gara-gara mesin ketik peninggalan Belanda tadi. Iya soalnya moderator tuh biasanya cuman satu orang aku. Tapi kalau ada dua tuh kadang kita rebutan mencet Bang. Jadi tuh kayak tadi. Iya, saudara ini coba saya minta ya Dek. Siapa tadi namanya, siapa tadi tuh? Si Berkat. Ya, si Berkat kalau dengarkan saya, sebentar malam kau naik di komal saya, kita head to head ya. Udah, tadi dia masih ada. Ini aku lagi nyari dia. Soalnya tadi dia mau minta naik lagi. Iya, sebentar malam kalau memang kamu itu merasa pengikut Abraham atau keturunan Ishak, naik di komal saya sebentar malam. Kita udah nggak ada dia Bang.